Selamat pagi Jemaat KDM dan Youth and Teens GKI Gading Serpong. Puji Tuhan kita hari ini bisa kembali beribadah online. Tema ibadah hari ini adalah sesuatu yang akan kita rayakan besok, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau zaman dahulu, pahlawan-pahlawan berperang melawan penjajah. Zaman sekarang ini, kita juga pahlawan. Pahlawan berjuang dari rumah melawan corona. Puji Tuhan, jika hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan kondisi yang baik tanpa kurang suatu apapun. Maka dari itu, kita mau sama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan kita. Kita mau sama-sama menyatakan kebesarannya. Kita mau naikkan lagu Ku Kan Bangkit. Pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan kebesarannya sampai setiap lutut bertelan, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas hari yang baru. Terima kasih Tuhan juga boleh menjagai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya hari ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. Teman-teman, ayat Alkitab barusan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Sudah seharusnya kita menggenapi firman-Nya. Sudah seharusnya kita bersatu
berdiri bagi bangsa ini, karena sesuatu yang besar pasti terjadi. Inilah doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup jalan kebenaran-Mu, panjatkanlah kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, cara menangkap kera atau monyet adalah dengan cara menyediakan batok kelapa yang atasnya udah dilubangin, seukuran tangan kera, dan diisi oleh buah pisang. Ketika kera tersebut menghampiri batok kelapa tersebut, kera akan tergoda dengan buah pisang yang ada di dalamnya. Sehingga kera tersebut akan memasukkan tangannya dan menggenggam buah pisang tersebut. Ketika ia mencoba untuk mengeluarkan kembali tangannya, ia tidak bisa mengeluarkannya, karena lubang di atas batok kelapa tersebut tidak lebih besar dari tangannya, sehingga ia terperangkap dan ia terjebak. Genggaman kita dari dosa juga seringkali seperti itu. Genggaman kita dari dosa seringkali membuat kita terperangkap. Genggaman kita dari dosa seringkali membuat kita tidak bisa jalan kemana-mana. Tapi ayat ini berkata bahwa jika kita mau mengakui dosa kita, Tuhan akan memberikan pengampunannya kepada kita. Jika kita mau melepaskan genggaman kita dari dosa, Tuhan akan menerima kita kembali ke dalam pelukannya. Mari teman-teman, kita memasuki doa pengakuan dosa kita. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa genggaman kami sendirilah yang memperangkap kami. Genggaman kami sendiri dari dosa yang membuat kami gak bisa jalan kemana-mana. Tuhan, kiranya hari ini Tuhan mau bantu kami, tuntun kami ke jalan yang benar. Bantu kami untuk melepaskan genggaman kami dari dosa. Genggaman kami yang sudah lama kami mau lepaskan, tapi kami gak tahu gimana cara untuk melepaskannya. Kami meminta maaf ya Tuhan, kami mohon ampun atas genggaman dosa kami. Kami hari ini mau belajar untuk melepaskannya, kami mau kembali ke jalan yang benar. Mari teman-teman, kita mau merendahkan diri kita. Kita mau membawa hancur hati kita. Kita mau angkat pujian, jadikan kami satu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari
seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Rekan-rekan yang terkasih, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami bersama dapat mengikuti ibadah. Meskipun kami beribadah secara virtual, tetapi itu semoga tidak mengurangi niat kami untuk bersama memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita menurut Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat siang rekan-rekan teens, youth, dan juga dewasa muda. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersuka cita. Rekan-rekan yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah merdeka. Ingat besok tanggal berapa? Tentu kita semua ingat ya besok tanggal berapa, karena besok itu tanggal merah. Esok hari merupakan tanggal 17 Agustus. Dan di dalam 17 Agustus kita bersama memperingati dan juga merayakan HUT Republik Indonesia. Dan tahun ini memasuki usia keberapa rekan-rekan semuanya? Ke-75 tahun. Bukan usia yang muda lagi tentu bagi tanah air kita. Kemerdekaan Indonesia rekan-rekan mengingatkan kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dari tanah air. Tentu bukan perjuangan yang mudah. Banyak yang dikorbankan. Tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa turut dikorbankan. Nyawa menjadi taruhan bagi para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Ternyata rekan-rekan, proses itu tidak mengkhianati hasil. Perjuangan para pahlawan dan juga pelopor kemerdekaan pada akhirnya mencapai hasilnya. Ketika Presiden Soekarno dan juga wakilnya Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan yang terkasih, berbicara mengenai kemerdekaan sebagai umat Kristen, kata merdeka sepertinya sudah tidak asing lagi ya, rekan-rekan. Karena sesungguhnya Yesus Kristus
Sang Kepala Gereja, Sang Penebus, telah memerdekakan kita, umatnya, dari belenggu dosa. Inkarnasi Allah ke dalam dunia melalui kehadiran Yesus Kristus merupakan inisiatif Allah untuk berjuang memerdekakan kita, umatnya, manusia, dari perbudakan akan dosa. Rekan-rekan, tentu kita mengerti bahwa perjuangan Yesus Kristus memerdekakan itu tidak mudah. Yesus Kristus harus menempuh jalan penderitaan atau biasa kita kenal via dolorosa. Yesus Kristus harus menerima pengkhianatan, olokan, siksaan, dan bahkan kematian. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya, menunjukkan bahwa Kristus sudah menang atas maut. Dan itu artinya kita, saya dan rekan-rekan semuanya telah dimerdekakan atas kuasa dosa, atas kuasa jahat. Ingat sekali lagi rekan-rekan, kita telah dimerdekakan. Tetapi apakah kemudian itu cukup? Setelah kita tahu bahwa kita telah dimerdekakan, apa respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kemudian kita akan berdiam diri atau kita hanya sekedar menikmati saja? Dan kita terikat kembali, kita masuk kembali dalam dosa-dosa kita, dalam kesalahan-kesalahan kita. Atau kita mau merespon dengan cara terus berjuang mengisi kehidupan kita yang telah dimerdekakan ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya pilihan ini balik ke diri teman-teman, ke diri rekan-rekan semuanya. Setelah kita tahu kita dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus, apa yang mau kita pilih? Kita berdiam diri, atau kita jatuh lagi ke dalam dosa-dosa kita, atau justru kita mau merespon, mengisi kehidupan kita yang telah dimerdekakan ini dengan berdampak kepada orang lain. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Rekan-rekan, itu pilihannya ada di diri kita masing-masing. Setelah kita tahu bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus, lalu apa yang mau kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri saja, kita sekedar menikmati, atau justru kita mau berdampak di dalam kehidupan kita? Kita mau merespon dengan mengisi kehidupan yang telah dimerdekakan ini untuk jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Kita menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu itu semua rekan-rekan jawabannya kita yang bisa jawab masing-masing. Dan teman-teman bisa jawab di dalam hati teman-teman semuanya. Rekan-rekan yang terkasih, sebagai bangsa Indonesia, ketika saat ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia, kita telah menerima kemerdekaan. Kita sudah merdeka dari penjajahan. Maka selanjutnya yang mesti kita kerjakan adalah merespon kemerdekaan tersebut. Supaya perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang sekuat tenaga, yang sudah mengorbankan dirinya, tidak berakhir dengan sia-sia. Bagaimana meresponnya? Dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam keseharian hidup kita. Supaya hidup kita yang dulunya terjajah, hidup kita yang dulunya tidak merdeka, saat ini kita bersatu, kita menjadi satu kesatuan,
Dan kita tidak lagi hidup saling menjajah atau menindas sesama kita. Tidak balik lagi ke masa yang dahulu kala. Kita saat ini diundang untuk bersama hidup saling toleransi. Kita menghargai keberagaman. Kita mengutamakan kemanusiaan. Ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Sam Ratulangi. Dia mengatakan sito timo tumo to, yang artinya memanusiakan manusia. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita diundang nih untuk memanusiakan manusia, bukan menjajah atau menindas sesama kita yang lainnya. Jangan sampai rekan-rekan kemerdekaan Indonesia yang sudah kita terima justru membawa hidup kita untuk menjajah, untuk menindas kehidupan orang lain. Lalu bagaimana sebagai kita semua orang Kristen, apa yang dapat kita lakukan setelah kita mendapat kemerdekaan dari Kristus? Apa nasihat Rasul Paulus yang jadi bacaan kita pada hari ini? Nah, namun rekan-rekan sebelum kita membahas, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk memahami atau juga mengingat kembali mengenai 7 deadly sins. Artinya 7 pokok dosa manusia. 7 dosa yang mematikan. 7 deadly sins. Apa aja yang terkandung dalam 7 deadly sins ini? Yang pertama adalah superbia, kesombongan. Saat ini bagaimana hidup kita? Apakah kadang kita merasa pride kita sangat tinggi, kita sombong, kita merasa diri kita itu paling benar, paling bisa, paling lah pokoknya dibanding orang lain. Lalu yang kedua, avaritia, yang artinya ketamakan. Bagaimana hidup kita saat ini rekan-rekan? Apakah kita masih hidup di dalam ketamakan? Kita fokus hidupnya itu hanya kepada harta, tata, uang. Itu aja yang jadi fokus hidup kita. Kita hidup dengan tamak. Yang ketiga adalah invidia, iri hati. Gimana nih sekarang hidup rekan-rekan semuanya? Apakah kita masih punya rasa iri hati? Iri hati kita meledak-ledak gitu ketika melihat orang lain mungkin lebih sukses dari kita. Kita iri sama pencapaian orang lain. Yang keempat adalah ira, artinya kemarahan. Bagaimana sekarang kita? Apakah kita tumbuh menjadi orang yang terus terpancing oleh emosi, gampang marah-marah sama orang lain? Yang kemudian adalah luxuria, yang artinya hawa nafsu. Nah, bagaimana hidup kita saat ini? Hawa nafsu ini rekan-rekan tidak hanya dikaitkan dengan seksualitas. Tapi ketika hidup kita ini fokus untuk misalkan bermain games terus sehingga kita melupakan tugas-tugas kita. Jadi ada hawa nafsu untuk main terus sehingga kita melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Lalu yang keenam ialah gula atau kerakusan. Nah, kerakusan di sini kita hanya fokus sama diri kita sendiri. Kita tidak mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir ialah asedia atau kemalasan. Nah, kemalasan di sini tentu berhubungan dengan sikap kita sehari-hari. Kita menjadi orang yang terus mau belajar atau kita tumbuh menjadi orang yang males lah. Apalagi sekarang kita online semua dikerjakan. Males lah ngerjainnya. Kita jadi orang yang malas. Itu rekan-rekan 7 deadly sins. Nah, kira-kira dari 7 deadly sins ini, 7 dosa yang mematikan ini, apakah kita masih terikat kepada salah satu atau mungkin beberapa dari 7 deadly sins ini? Rasul Paulus rekan-rekan di dalam bacaan kita memperingati kepada kita untuk jangan lagi kasih kesempatan dosa menguasai diri kita. Jadi Yesus Kristus sudah nih memberi kita semua kemerdekaan dari dosa. Namun kemudian kita ini memiliki kebebasan untuk
menguasai diri kita sendiri. Kita punya free will, rekan-rekan. Nah, kita mau merespon dengan tidak hidup terikat lagi dalam ikatan dosa, atau justru kita mau hidup kembali lagi dalam dosa-dosa kita. Yang tadinya kita sudah dimerdekakan, tapi kita malah mengikat diri kita kembali kepada 7 deadly sins tersebut. Ketika hidup kita masih terikat, kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita, hati-hati teman-teman, itu bisa menjadi sia-sia. Karena kita tidak merespon. Karena kita cuma berdiam diri saja. Dan kita malah mau masuk kembali ke dalam keterikatan dan kemelekatan dosa kita. Rekan-rekan, ini yang penting bagi kita bersama. Kemerdekaan itu butuh respon dari kita. Bayangkan rekan-rekan, kalau ketika kita tahu kita sudah dimerdekakan, tetapi kita tidak merespon kemerdekaan dengan melakukan firman Tuhan, berbuah di dalam kehidupan kita, maka kita nggak bisa menyatakan kemuliaan Kristus melalui diri kita. Nah, hal ini rekan-rekan yang juga diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia yang jadi bacaan Alkitab kita pada hari ini. Surat Rasul Paulus ini mendasari kita sebagai umat Tuhan untuk merespon dan melanjutkan kemerdekaan yang Kristus sudah nyatakan. Dalam pasal 5, LAI memuat judul perikopnya itu kemerdekaan Kristen. Nah, secara khusus hari ini kita mau menekankan kepada ayat 13 yang tadi kita telah baca bersama. Di sini kita diingatkan rekan-rekan yang terkasih bahwa kita sebagai umat Kristen, kita dapat menghayati dan merespon kemerdekaan Allah dengan melayani sesama dan hidup saling mengasihi. Itu yang Paulus ingatkan. Ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan, kemudian kita diminta untuk merespon, gak hanya jadi orang yang berdiam diri, gak kembali lagi terikat di dalam dosa-dosa kita, melainkan kita diundang untuk hidup saling mengasihi dan melayani sesama kita. Rasul Paulus juga menegaskan kepada kita bersama bahwa kita sebagai umat Kristen jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup lagi di dalam dosa. Sekali lagi rekan-rekan, jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kita hidup kembali dalam dosa-dosa. Melainkan hiduplah berbuah, hiduplah berdampak. Layanilah sesama kita dan hiduplah saling mengasihi, memanusiakan manusia. Dengan begitu kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai anak-anak Allah tidak menyalahgunakan eleuteria atau anugerah kemerdekaan dari Allah. Ingat teman-teman, kita saat ini diminta untuk merespon. Kita saat ini diminta untuk hidup berdampak. Kita saat ini diminta untuk hidup mengasihi sesama kita, melayani sesama kita, bukan kembali lagi kepada dosa-dosa kita atau kita terikat kepada 7 deadly sins yang tadi kita telah bahas bersama. Rekan-rekan yang terkasih, pada saat ini di momen kemerdekaan, kita mau hidup berdampak, merespon kemerdekaan yang sudah para pahlawan berikan dengan kita berkarya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang terus berkarya. Dan kita sebagai umat Kristen, kita pun diminta untuk merdeka, tidak terikat lagi dalam dosa-dosa kita. Dan kita diminta untuk mempergunakan kemerdekaan kita dengan terus hidup mengasihi sesama kita dan melayani sesama kita. Dengan cara apa? Banyak yang bisa kita lakukan. Kita mau menghargai keberagaman. Kita mau hidup toleransi. Ketika ada rekan kita yang kesusahan, ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita bukan jadi orang yang kemudian acuh atau fokus sama diri kita sendiri. Atau kita jadi orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mari rekan-rekan saat ini kita bersama bertekad di dalam diri kita untuk merespon kemerdekaan yang Kristus sudah berikan dengan hidup melayani sesama kita dan hidup dalam kasih. Kiranya Tuhan
memampukan kita bersama. Amin. Rekan-rekan jemaat muda, mari bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan segala abad dan tempat. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Sang Maha Pemurah, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Engkau selalu menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa beribadah bersama. Meskipun kami masih beribadah secara virtual, tetapi itu semua tidak menyurutkan sukacita dan semangat kami untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk mempergunakan kemerdekaan kami dengan terus hidup mau berdampak, hidup mau berbuah, hidup mau melayani sesama kami, mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Biarlah ya Tuhan, Engkau pun yang memampukan kami untuk dapat melakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Meskipun akan banyak tantangan di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya ketika Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang akan selalu menyertai dan memampukan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk HUT Republik Indonesia ke-75 tahun. Kami bersyukur Tuhan telah melindungi bangsa kami yang tercinta, Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang tercinta, Indonesia. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap hal yang boleh dikerjakan, yang boleh disusun juga setiap program oleh pemerintah dan juga para jajaran tinggi lainnya. Biarlah setiap apa yang dicanangkan, apa yang direncanakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Dan itu semua dapat berguna bagi kemajuan negara kami. Dan juga mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Di saat ini ya Tuhan, ketika bangsa Indonesia sedang bergumul oleh karena hadirnya virus. Tuhan berkatilah setiap umat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah sakit tubuhnya karena terkena dampak dari virus ini. Tuhan kiranya yang memberikan kepulihan. Tuhan kiranya juga yang menolong keluarga yang senantiasa mendampingi. Biarlah melalui kehadiran keluarga, saudara-saudara kami ini yang sedang sakit semuanya dapat semangat untuk bisa pulih kembali. Juga kami berdoa bagi para pejuang, dokter, suster maupun setiap orang yang sedang saat ini berjuang untuk menangani penyakit ini ya Tuhan, virus ini. Tuhan juga yang selalu menyertai mereka. Tuhan yang menolong mereka. Biarlah upaya kemanusiaan yang saat ini mereka sedang kerjakan semuanya dapat berbuah hasil yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap kami sebagai anak muda. Kiranya Tuhan yang menanamkan jiwa nasionalisme juga di dalam diri kami. Sehingga kami mau terus berkarya, kami mau terus berperan bagi kemajuan bangsa kami Indonesia ini. Dengan berbagai hal yang boleh kami kerjakan. Kami bisa bekerja, kami bisa belajar dengan baik, kami bisa bekerja dengan baik. Sehingga ya Tuhan kami bisa menjadi agen-agen yang dapat memajukan bangsa kami ini. Kami berdoa kepada-Mu.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, teens, youth, dan juga dewasa muda di GKI Gading Serpong ini. Bagi kami yang pada saat ini masih dalam belajar, berkati kami di dalam kami harus sekolah melalui online. Meskipun itu rasanya berat ya Tuhan melalui online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan kami. Untuk anak-anak-Mu juga yang masih kuliah dan harus online, Tuhan juga kiranya yang menolong setiap kami. Juga bagi rekan-rekan kami yang saat ini harus bekerja, baik itu harus bekerja dari rumah ataupun mulai bekerja dari kantor, kiranya Tuhan juga selalu melindungi mereka di dalam setiap aktivitas yang boleh mereka kerjakan. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kami, menuntun langkah-langkah kami untuk menapaki setiap perziarahan di dalam kehidupan kami ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan yang turut berkarya di dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan segala doa dan syukur kami. Kami membawa doa kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dan kami berdoa seturut doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari teman-teman kita mau mempersembahkan persembahan kita dengan mengirimkannya ke rekening GKI GS sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas persembahan hari ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai pemuda-pemuda, dunia akan terus menantang kita dan menjatuhkan kita.
Tetapi janganlah lesu dan berjuanglah terus. Sebab dengan Tuhan tiada yang tak mungkin dan Ia akan selalu menuntun jalan kita. Mari kita menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Simaklah Hai Pemuda. Penghalang tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera raih kejayaanmu. Lihatlah yang mengancam rakyat kecil dan lemah. Rekan-rekan yang terkasih, kini marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu buat teman-teman jemaat Youth and Teens dan juga Dewasa Muda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Erma yang sudah melayani di kebaktian Minggu hari ini. Dan saya akan memberikan beberapa warta lisan. Yang pertama untuk teman-teman di Komisi Youth and Teens, kami ingin mengundang untuk teman-teman dalam persekutuan, yaitu persekutuan U-Turn. Jadi persekutuan ini diselenggarakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nah, informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di Instagramnya Youth and Teens yang ada di layar. Berikutnya untuk rekan-rekan atau jemaat Dewasa Muda. Nah, untuk Dewasa Muda kami juga akan ada persekutuan, yaitu persekutuan Pit Stop. Nah, kami mengundang untuk jemaat Dewasa Muda yang rindu untuk bersekutu bersama, untuk bisa hadir dalam persekutuan Pit Stop setiap hari Rabu jam 7 malam dan diselenggarakan secara virtual juga sama. Kemudian yang berikutnya untuk prayer request, jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin punya pokok doa atau mungkin punya pergumulan, yang ingin didoakan, kami mengundang rekan-rekan bisa mengisi prayer request di link yang tersedia di layar. Dan nanti doanya kami akan doakan ketika persekutuan atau ketika kesempatan yang lainnya.
Berikutnya untuk pendataan jemaat, ini juga masih untuk rekan-rekan dewasa muda. Jadi buat yang belum mengisi link pendataan jemaat, kami mengundang rekan-rekan juga untuk bisa mengisi form pendataan jemaat melalui link yang tersedia. Dan kami ingin lebih mengenal lebih jauh lagi untuk rekan-rekan apa yang dirindukan dan juga apa yang sedang digumulkan juga. Berikutnya untuk rekan-rekan yang mungkin masih belum bergabung dengan KTB atau kelompok tumbuh bersama, kami juga ingin mengundang teman-teman untuk bisa bergabung dengan KTB karena KTB ini adalah boleh dibilang sebagai keluarga kecil ya. Jadi selain kalian bertumbuh bersama di dalam Alkitab, selain itu juga rekan-rekan bisa melayani bersama juga. Jadi apabila memang rekan-rekan ingin tergabung di dalam kelompok tubuh bersama ini, boleh silakan menghubungi pengurus di komisinya masing-masing. Dan terakhir, kami juga ingin mengundang untuk rekan-rekan yang rindu untuk melayani, untuk bisa bergabung bersama kami melayani di ibadah atau kebaktian youth ministry. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin punya keinginan mau melayani sebagai singer, atau mungkin worship leader, pemusik, atau mungkin kameramen, sound editing, dan yang lainnya, silahkan bisa nanti menghubungi pengurus di komisi masing-masing. Demikian Warta Lisan pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.